Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, melanjutkan kajian kita dari hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji hadis yang ke-11, di mana hadis ini menjelaskan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita ragu-ragukan. Hadis ini diriwayatkan oleh cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kita juga sudah kaji sedikit daripada riwayat hidup Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang tak lain beliau adalah cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan juga kesayangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Beliau berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, fa'ahibbahu, dan Nabi minta agar Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi berkata, man ahabbani falyuhibbah, barang siapa yang mencintai aku hendaknya dia mencintainya, yaitu mencintai Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wal yu'limis syahidul ghaib, dan Nabi berkata, yang mendengar ucapan Nabi yang hadir saat ini menyampaikan kepada yang gaib, yang tidak mendengar ini secara langsung. Kemudian beliau berkata, Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah aku mencintainya, yaitu Al-Hasan, wa uhibbu man yuhibbuhu, dan aku mencintai orang yang mencintai Al-Hasan. Fa ahibba man yuhibbuhu, maka ya Allah cintailah orang yang mencintai Al-Hasan. Sebagaimana kita mengetahui, mencintai ahli bait Rasulullah wajib, apalagi kalau orang-orang yang dikhususkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya seperti Al-Hasan, di mana Nabi mengatakan, ya Allah aku mencintai Al-Hasan. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang mencintai aku maka hendaknya mencintainya. Dan Nabi meminta kepada Allah untuk mencintai siapapun yang mencintai Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan bagaimana kita lihat hubungan para sahabat Nabi dengan keluarga Rasulullah, kita sudah kaji pada kesempatan yang lalu. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kitab ini disebutkan kharaja min salatil fajri, setelah wafatnya Nabi Muhammad beberapa malam, beliau keluar dari sholat subuh dan melewati Al-Hasan saat itu sedang bermain-main dengan kawannya. Namun dalam riwayat yang lain di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan setelah sholat asar. Di sini disebutkan sholat fajar
Mungkin ada salah penulisan karena di sini rujukannya riwayatnya juga Al-Bukhari, tapi di dalam Bukhari disebutkan setelah sholatul asr. Beliau keluar dari sholatul asr kemudian mendapati Al-Hasan sedang bermain-main dengan temannya, kemudian digendong sama beliau. Diletakkan di bahunya seraya berkata, bi abi syabihin bin nabi laisa syabihan bi Ali. Sungguh anak ini sangat mirip dengan Rasulullah, tidak mirip dengan ayahnya. Karena Sayyidina Hasan memang terkenal sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat Sayyidina Ali tersenyum mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah. Dan ini menunjukkan bagaimana kecintaan para sahabat Nabi dengan keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Jadi kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita ragu, menuju ke sesuatu yang tidak kita ragu-ragukan. Adapun syarah hadisnya kita sudah kaji panjang lebar pada perjumpaan yang lalu. Kemudian pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini menjelaskan kepada kita al-ishtighalu bima yufid. Hendaknya seseorang itu dia sibuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi hendaknya seorang hamba itu dia menyibukkan dirinya dengan mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat. Artinya apa? Perkara yang tidak bermanfaat hendaknya dia jauhi, dia tinggalkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun sejarah hidupnya sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah kita sudah kaji pada kesempatan yang lalu. Abi Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Jadi termasuk daripada kebaikan, keislaman seseorang, yaitu dengan apa? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik itu ucapan ataupun perbuatan, hendaknya dijauhi. Apalagi yang haram. Kalau yang tidak bermanfaat saja kita diperintahkan untuk menjauhi, apalagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dia akan selamat dari keburukan yang besar. Dia akan selamat daripada keburukan dan akan mendapatkan kebaikan jikalau meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sebagian daripada as-salafus salih berkata, man alima, barang siapa yang mengetahui anna kalamahu min amalihi, barang siapa yang menyadari, mengetahui bahwasanya ucapannya itu adalah bagian daripada amalnya, maka ia tidak akan mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ucapan manusia bagian daripada amal. Kita berzikir dapat pahala, kita mencaci dapat dosa, dapat hukuman. Berarti yang keluar daripada lisan manusia itu merupakan amal perbuatannya. Nah, orang yang sadar kalau apa yang dia ucapkan itu adalah bagian daripada amalnya, dia tidak akan mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia akan mempersedikit ucapannya, tidak mengucap sesuatu kecuali yang bermanfaat. Ucapan yang tidak bermanfaat dia tinggalkan kalau dia sadar. Nah, kalau kita nggak sadar bahwasanya ucapan kita itu bagian daripada amal, akhirnya kita mengucapkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Padahal apa yang keluar dari lisan kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya orang yang menyadari kalau ucapannya itu bagian daripada amalnya, hendaknya dia tidak mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Dan dijelaskan oleh para ulama, hadis ini termasuk daripada jawami' kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan sesuatu yang singkat, padat, tapi maknanya luas. Termasuk hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ucapannya singkat, sedikit tapi maknanya sangat luas. Dan diriwayatkan juga tidak ada yang pernah mengucapkan seperti ini, tidak seorang pun yang pernah mengucapkan kalimat seperti ini sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi-nabi terdahulu belum pernah mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dijelaskan adapun di dalam mushaf atau suhufnya Syith dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalam, yaitu Nabi Allah Syith, Nabi Allah Ibrahim, wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam, yang diucapkan di situ adalah man adda, barang siapa yang menganggap, menghitung ucapannya adalah bagian daripada amalnya, maka dia akan mempersedikit ucapannya yang tidak bermanfaat. Nah, di sini khusus pada ucapan, pada pembicaraan. Yang nganggap ucapannya itu bagian daripada amalnya, dia akan mempersedikit ucapan-ucapan atau omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau dalam hadisnya Nabi Muhammad, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini sifatnya menyeluruh, bukan hanya ucapan tapi juga perbuatan. Kalau yang Nabi Allah Ibrahim sama Nabi Allah Syith hanya ucapan, tapi kalau yang diucapkan Nabi Muhammad SAW ini, tarkuhu ma la ya'ni, mencakup keseluruhan, baik ucapan yang tidak bermanfaat tinggalkan, dan perbuatan yang tidak bermanfaat juga harusnya ditinggalkan. Karena sesuatu yang tidak bermanfaat itu termasuk di dalamnya apa? Bermain-main yang tidak ada manfaatnya. Kemudian melakukan perbuatan yang sia-sia, atau melakukan sesuatu yang justru malah menghilangkan atau merendahkan kehormatannya. Kemudian fokusnya hidup di dunia hanya untuk mencari keluasan dunia, mencari kedudukan, ingin menjadi seorang pemimpin, ingin dipuji oleh banyak orang, wa nahwa dzalika mimma la ya'ud alaihi minhu nafa', dan segala sesuatu yang lain yang tidak bermanfaat baginya. Baik itu ucapan maupun perbuatan yang tidak bermanfaat, kalau mau mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan keislaman, maka hendaknya dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik itu ucapan maupun perbuatan. Karena orang kalau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak ada manfaatnya, itu hanya membuang waktunya sia-sia. Padahal waktu yang dibuang itu nggak bisa diulang kembali. Kemarin tanggal 19 kita buang sia-sia 1 hari penuh. Nggak ada zikirnya, nggak ada amal solehnya. Yang sudah lewat ini 1 hari kemarin nggak bisa diulang lagi. Maka waktu itu adalah sesuatu yang besar, hendaknya jangan disia-siakan. Ketika seseorang melakukan perkara yang tidak bermanfaat, pada hakikatnya dia sedang menyia-nyiakan waktunya yang mahal, yang tidak mungkin bisa berulang, tidak bisa diganti. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, orang-orang zaman dahulu itu jaganya waktu luar biasa. Waktu atau umur manusia itu modal utama. Kita kalau dikasih modal sama orang misalnya 100 juta, nih kamu saya kasih modal, terus kita memang pengen kerja, kan kita nggak akan gunakan uang 100 juta itu kecuali betul-betul untuk mendatangkan keuntungan. Nggak terus dikasih 100 juta buat modal, dibelanjakan HP, dibelikan nih makanan, dibelikan sampai modalnya habis. Nah itu ibarat orang yang menggunakan waktunya, umurnya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dikasih modal tapi modalnya digunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, nggak datangkan keuntungan. Kasih uang 100 juta beli kerupuk, ada manfaatnya?
Orang lapar nanti kasih kerupuk malah tambah lapar, kenyangnya enggak hilang. Malah seret, keselak, masuk rumah sakit. Nah, harusnya orang kalau dikasih modal digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana 100 juta ini jadi 200? Bagaimana 100 juta ini jadi 300 juta? Tidak dibuang sia-sia. Maka orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, seperti orang yang membuang modal hidupnya sia-sia. Imam Hasan al-Basri, beliau berkata, adrakna qauman kanu ala sa'atihim asfaq minkum ala dananirikum wa darahimikum. Saya itu mendapati sekelompok kaum, kata Imam Hasan al-Basri, yang mana mereka itu mencintai waktu mereka melebihi daripada kecintaan kalian kepada uang kalian. Orang kalau punya uang itu saking cintanya, duitnya di ATM ada berapa hafal, kelong sedikit tahu, tidak mau hilang ditangisi. Sebagaimana kalian cinta kepada harta kalian, kepada uang kalian, saya pernah mendapati sekelompok kaum yang cintanya mereka kepada waktu melebihi daripada cintanya kalian kepada uang. Kalau kalian kehilangan uang kalian nangis, sedih berhari-hari. Mereka kehilangan waktu sedikit, nggak mereka gunakan untuk ibadah, nggak mereka gunakan untuk sesuatu yang mendatangkan pahala dari Allah, ya mereka nangis, sedihnya berhari-hari. Nah, ini orang-orang yang hidup di zamannya Al-Imam Hasan al-Basri. Mereka sangat cinta kepada waktu mereka melebihi daripada kecintaan kita kepada dunia kita. Kama la yuhibbu ahadukum, kata beliau, sebagaimana kalian itu tidak mau, tidak suka mengeluarkan uangnya kecuali untuk mendapatkan manfaat, mereka juga tidak mau kehilangan waktunya kecuali mendapatkan pahala dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya uang itu kita gunakan untuk apa? Beli sesuatu. Kalau beli kan kita berarti dapat manfaat daripada uang kita. Belikan makan, dapat makanan, kita kenyang. Haus, uang kita keluarkan, dapat minuman, kita minum, haus kita hilang. Sebagaimana seseorang itu nggak mengeluarkan hartanya kecuali dia mendapatkan manfaat daripada harta yang dia keluarkan. Nah, orang-orang yang dihadapi sama Imam Hasan al-Basri di zaman itu, mereka juga nggak mau kehilangan waktunya kecuali mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Jam 9 sampai jam 10 saya nggak mau melewatkan jam 9 sampai jam 10 kecuali dapat pahala dari Allah Ta'ala. Ya, waktunya digunakan untuk sholatul duha, waktunya digunakan untuk ibadah tagarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau katakan, saya mendapati sekelompok kaum cintanya mereka kepada waktu melebihi daripada cinta kalian kepada uang kalian, kepada dirham, kepada dinar kalian. Sebagaimana kalian nggak mengeluarkan uang kecuali dapat manfaat dari uang yang kalian keluarkan, mereka juga nggak mau kehilangan waktunya kecuali mendapatkan manfaat, yaitu mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini orang-orang yang banyak gunakan waktu kita untuk sia-sia. Nah, ini harus diobatin. Banyak ucapan yang tidak bermanfaat masih sering kita lakukan, masih sering kita ucapkan. Banyak juga perbuatan yang tidak bermanfaat yang masih sering kita lakukan. Lu kan tidak dosa, tahu tidak dosa, tapi kalau kita buang waktu kita sia-sia terus menerus, ya kita yang rugi. Kan saya melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, belum tentu itu dosa. Iya, memang belum tentu itu dosa, tapi daripada kau sia-siakan, kenapa enggak kau gunakan untuk yang bermanfaat dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misal, daripada kita ngobrol, kadang ada orang yang betah ngobrol. Kalau sudah ngobrol sampai 5 jam, 6 jam, tapi saya enggak ngerasanin orang. Oke, kau enggak ngerasanin orang. Saya enggak bermaksiat dengan ucapan saya. Baik, kau enggak bermaksiat. Tapi apa terus-terusan kau mau lakukan itu? Tiap hari kau buang 6 jam itu untuk hanya ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau waktu 6 jam itu kau bagi, selain kau ngobrol, ya ada baca Qur'annya, ada zikirnya, maka itu kan lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat dan datangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, orang kalau sudah kebiasaan buang waktunya sia-sia, ngucap yang sia-sia, akhirnya terlewat waktunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada kebaikan yang dia lakukan. Nah, ini dia buang modal utamanya. Modalnya dari Allah, umurnya dibuang sia-sia. Maka ini perlu diobatin. Kita ini terkadang kan di rumah nonton bola. Teman kita di rumahnya juga nonton bola. Besoknya duduk membahas bola yang sama-sama dia ngelihat. Ini temannya ngelihat, yang ini juga ngelihat. Tapi ngobrol ngulang kejadiannya sampai 3 jam 4 jam. Nah, ini kan lucu. Oke, kalau orang yang itu nggak lihat kau ceritain. Wong ini sama-sama ngelihatnya kok. Tapi karena kita sudah kebiasaan mengucap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, akhirnya kebiasaan seperti itu. Yang ini nonton film bareng sama temannya. Habis nonton dibahas filmnya, diceritakan lagi dari awal sampai akhir, padahal podo-podo ndelok bareng. Dan itu bahasnya pakai syarah, pakai penjabaran bisa 3 jam 4 jam. Atau orang yang main game, bukan tidak boleh lah, tapi kalau menghabiskan waktunya main game berpuluh-puluh jam, yang harusnya bisa datangkan pahala dari Allah, waktunya digunakan untuk bisa sholawat, untuk ngaji Quran, atau untuk mikirkan sesuatu yang lebih bermanfaat, dia gunakan waktunya dibuang sia-sia. Nah, ini yang seperti itu butuh diobati. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, cara mengobati supaya seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya bagaimana? Ayya'lama annal mauta baina yadai. Menyadari kalau kematian itu ada di hadapannya. Kalau kau sering melakukan perkara yang tidak bermanfaat, kau sering mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sadari kematian itu ada di hadapanmu. Kalau sampai nginget kematian masih tidak berubah, ini tandanya hatinya sudah sakitnya udah parah. Harus banyak cepat-cepat diobatin supaya apa? Enggak kebablas. Imam Ghazali ngajari, sadari, ketahuilah bahwasanya kematian itu ada di hadapanmu. Wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha, dan sadari bahwasanya engkau itu akan dimintain pertanggungjawaban atas setiap ucapan yang kau ucapkan. Kemudian sadari juga setiap nafasmu adalah modal utama dalam kehidupanmu, dan lisanmu ibarat pancing. Orang kalau pergi mancing, yang dipancing, yang dicari apa? Ikan yang besar, yang bagus. Jangan sampai sudah beli alat pancing yang mahal tapi mancing sendal, mancing sampah, mancing plastik, tidak ada manfaatnya. Lisanmu ibarat pancing. Kalau kau punya pancing di sebelah sini banyak ikan, sini ada plastik, apa kau milih plastik? Enggak, kau pasti pilih ikan yang segar. Maka pancinglah sesuatu yang mendatangkan rahmatnya Allah. Pancinglah sesuatu yang mendatangkan keridhaannya Allah. Pancinglah sesuatu yang mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau engkau menggunakan lisanmu untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, atau kau membuang waktu sia-sia, maka itu adalah khusranun mubin. Itu adalah kerugian yang besar. Dikasih umur sama Allah, dikasih waktu, dikasih kesehatan, yang diucapkan tidak bermanfaat, yang dilakukan tidak bermanfaat, maka itu sebuah kerugian. Pada kajian yang lalu kita sudah bahas bagaimana para salaf menjelaskan kepada kita, ahlul jannah, penduduk surganya Allah itu yang mereka sesali apa? Ada waktu yang terlewat ketika mereka hidup di dunia, mereka lewatkan tanpa berzikir kepada Allah, padahal sudah di surga. Penduduk surga itu yang mereka sesali apa? Ada waktu yang terlewatkan tidak mereka gunakan untuk berzikir mengingat Allah Ta'ala. Nah, bagaimana dengan orang yang buang waktunya sia-sia atau melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat? Kemudian batasannya tidak bermanfaat itu seperti apa sih? Kapan seseorang itu masuk dalam kategori mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Batasannya seperti apa? Batasannya itu adalah andai kata kau tidak mengucapkannya, kau diam, tidak mengucapkan ucapan yang hendak kau ucapan itu, kau tidak dosa dan tidak ada madharatnya.
Maka kalau sampai kau ucapkan, itu masuk dalam kategori tidak bermanfaat. Kalau saya mengucapkan ini, kalau saya nggak mengucapkan ini, tidak dosa. Dan tidak ada madharatnya, tidak ada bahayanya yang akan menimpa kepada saya baik detik itu ataupun di masa yang akan datang. Tapi tetap kau ucapkan, berarti itu perkara yang tidak bermanfaat. Lain halnya kalau saya nggak mengucapkan ini, saya dosa. Misalnya ada orang berbuat maksiat atau orang salah melakukan sesuatu yang salah. Kalau saya nggak tegur, saya nggak ucapkan, saya berdosa karena saya tahu. Berarti itu wajib kau ucapkan. Atau kau memberikan nasihat kepada orang lain. Tapi kalau perkara-perkara yang tidak bermanfaat, andai kata kau diam, tidak dosa. Kemudian tidak ada madharatnya, baik di saat itu maupun yang akan di masa yang akan datang. Maka itu hanya akan membuang waktumu yang berharga. Dan apa yang kau ucapkan, kalau akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andai saja kau tidak mengucapkan itu, kau ganti dengan berzikir kepada Allah, maka itu bermanfaat. Kau gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berdoa atau untuk bertasbih. Dengan tasbihmu kau akan dibangunkan apa? Istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap ucapan yang tidak bermanfaat itu kelak akan memberhentikan manusia di hari ketika dia dihisab. Hari ketika manusia dibangkitkan, dia akan diberhentikan di 5 pemberhentian. Akan ada pertanyaan 5. Setiap pertanyaan makan waktu yang panjang. Antrinya di sana panjang. Engkau akan ditanya yang pertama, 5 qulta kalimah kadza. Kenapa kau ucapkan kalimat ini? Akanat mimma ya'ni, apakah ucapan yang kau ucapkan itu bermanfaat bagi dirimu? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah ketika kau mengucapkannya kau dapat manfaat? Dapat pahala dari Allah, dapat ilmu atau enggak? Yang ketiga, hal dzarratka law lam taqul laha, apakah membahayakan dirimu kalau kau tidak mengucapkan itu? Kemudian akan ditanya yang keempat, halla sakat farabihtas salamah min aqibatiha, apakah kau tidak diam saja? Kenapa kau tidak diam? Sehingga engkau akan mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Yang kelima, kenapa tidak kau jadikan ucapan-ucapanmu tadi yang tidak bermanfaat kau ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar faghanimta thawabaha, sehingga kau bisa mendapatkan pahala daripada ucapan tersebut. Jadi setiap ucapan yang diucapkan manusia kelak akan dihisab, dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kebiasaan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, nanti lama-lama kalau kebanyakan akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Cerita kedawon, hobinya ngomong tidak ada manfaatnya. Akhirnya apa? Lama-lama nyenggol, bohong. Ada bumbu di ceritanya, bohongin orang. Nanti lama-lama kehabisan bahan, ngerasanin orang. Dari perkara yang tadinya nggak dosa, tapi karena tidak bermanfaat akhirnya kebablasan. Sampai akhirnya mengucapkan perkara-perkara yang diharamkan atau mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari Al Hasan radhiyallahu taala anhu, min alamati i'radillahi anil abdi, ketika Allah itu berpaling dari hambanya itu ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni, menjadikan kesibukan hambanya tadi perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Sehari turu tok, bangun tidur nonton TV, nonton sosial media, balik tidur meneh, nongkrong. Kalau sampai kita ngalamin hal seperti itu satu hari, buang waktu semua. Yang kita kerjakan semuanya tidak ada manfaatnya, maka ketahuilah saat itu Allah sedang berpaling darimu. Kata Imam Al Hasan radhiyallahu taala anhu, tanda-tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, Allah jadikan hamba tersebut melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau Allah cinta kepada hambanya, dia akan diberi taufik gunakan waktunya untuk apa?
beribadah, bertagarub kepada Allah. Kalau sudah kesibukannya melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, hati-hati. Bisa jadi itu tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Akhirnya apa? Ngelewatkan umurnya, waktunya ngelakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, nggak ngumpulkan apa-apa. Maka kalau kita nyadar, ya Allah, aku kok seminggu ini kok melakukan perbuatan-perbuatan sing ora ono manfaate. Zikiran jarang, kakean ngomong ngobrol ora ono manfaate. Sehari saya gunakan untuk ini, untuk itu yang tidak datangkan pahalanya Allah. Kak saya yang nganggur, padahal saya gunakan sholat di masjid ya bisa. Nek tak pakai bangun malam qiyamul lail ya iso. Tapi kok saya tidak melakukan itu, kok malah perkara-perkara yang tidak bermanfaat yang saya lakukan. Hati-hati, bisa jadi itu tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Nah, seorang hamba itu kalau sadar dirinya sedang sakit, jangan dibiarkan, cepat-cepat cari obat. Kalau kita jauh sama Allah, kita nyadar banyak kurang, banyak dosa, diobatin cepat-cepat. Duduk sama orang soleh, datang ke majelis zikir, datang ke majelis ilmu. Ini ibarat rumah sakit. Kalau orang sakit ya datangnya ke tempat-tempat seperti ini, ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, bangun malam nangis minta sama Allah. Itu ibarat kita ngobatin. Jangan dibiarkan penyakit itu, kalau dibiarkan bisa komplikasi tambah parah. Sebagaimana kau tidak bisa sabar ketika dirimu sakit, ingin cepat-cepat sembuh, maka juga jangan diem kalau hatimu itu sedang sakit, cepat-cepat diobatin. Kalau ngerasa dirinya banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka cepat-cepat diobati sebelum kebablas. Nanti kalau penyakitnya tambah parah, ngobatinnya tambah susah. Orang itu kalau sakit, baru pertama kali kena sakit, cepat-cepat pergi ke dokter, dapat obat yang pas kan enak, cepat sembuhnya. Tentu kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau didiamkan tambah sakit, sakitnya nyebar kemana-mana. Wah, ini butuh prosesnya lebih lama. Maka kalau kita sadar banyak perkara yang tidak ada manfaatnya kita lakukan, cepat-cepat kita benahi, kita obati diri kita. Dan dikatakan oleh Ma'ruf Al-Qurhi, nafa'anallahu ta'ala bihi, kalamul abd fima la ya'ni khudlan minallahi ta'ala. Ucapan seorang hamba yang tidak ada manfaatnya, itu sebetulnya adalah khudlan minallah, dia sedang ditelantarkan. Jadi seseorang yang rugi kalau sampai dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, idza ra'aita qasawah fi qalbik. Kata Imam Malik bin Dinar, kalau kau melihat hatimu itu keras, wa dha'fan fi badanik, dan badanmu itu merasa lemah, diajak ibadah kok angel, lemah. Kemudian hatimu itu terasa keras, dinasihati nggak nerima, rezekimu terasa sempit, fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik, maka ketahuilah sesungguhnya engkau telah berbicara pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Berarti orang yang banyak ngomong, banyak mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, menjadikan apa? Hatinya keras, tubuhnya lemah, rezekinya sempit. Cara ngobatinya gimana? Stop pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Musim politik ngomong politik kabeh, padahal sekolah politik enggak. Kuwi kudune ngene, kudune ngene. Kuwi menteri iki kudune ngene, coba dia sudah jadi menteri ndak ajur. Ilmunya ada, ikut ngomong. Yang dia omong kan nggak ngerubah negara, didengar aja tidak, nyampe juga tidak. Dan tujuan untuk nyampaikan juga nggak ada. Lain halnya kalau dia mau nasihatin, ini ndak ikut, sibuk ngobrol aja. Bukan mau merubah. Lain halnya kalau memang dia punya kemampuan, dia mau menyampaikan yang hak, fadhol, silahkan, itu bermanfaat, memberikan nasihat. Ini ndak ikut nimbrung, wes ngomongnya ikut itu, nanti musim apa ikut itu lagi.
Musim apa lagi ikut itu lagi, dan pembicaranya tidak ada manfaatnya. Nah, orang-orang yang suka mengucapkan ucapan yang tidak bermanfaat akan menjadikan apa? Hatinya keras. Kemudian tubuhnya lemah. Diajak ibadah, angel, lemah. Diajak bertagarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dirinya lemah, tidak mampu, padahal ya masih muda, kuat. Kemudian rezekinya juga sempit. Karena apa? Banyak mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lain halnya kalau bermanfaat. Kalau bermanfaat ucapannya nasihatin orang. Siapapun itu orangnya, apapun itu jabatannya, sampaikan nasihat, bagus. Atau kau gunakan lisanmu untuk berzikir, bagus. Untuk baca Quran, bagus. Justru itu semua akan memperlembut apa? Hatimu. Justru itu malah menjadikan badanmu semakin kuat dan akan memperluas rezekimu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Hasan bin Abi Sinan atau bin Abi Sinan rahimahullah taala. Hasan bin Abi Sinan, nanti kita lihat ya, para ulama kita zaman dahulu itu, mereka itu supaya nggak terjerumus ke dalam perkara yang tidak mereka sukai, mereka selalu bikin hukuman. Kalau saya ngelakukan ini, saya hukum diri saya. Ben apa? Ben nggak ngulangin. Jadi kalau mau sukses ya pakai cara itu. Kalau sampai saya bohong, ya selain beristighfar saya mau hukum. Hukum apa? Setiap kali saya bohong saya ngeluarkan duit sedekah 1 juta. Orang kan akhirnya mau bohong mikir, wah aku nek gero aku tuh ngetoke 1 juta. Harus ada hukumannya, didik nafsunya. Hasan bin Abi Sinan ini suatu ketika dia pernah lewat dan melewati sebuah bangunan. Jadi mungkin beliau ini lama nggak lewat jalan itu. Ketika lewat ada bangunan baru. Kemudian beliau tanya, mata buniyat hadhih, kapan ini bangunan ini dibangun? Kemudian beliau sadar, ya Allah, ngapain saya mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Ini bangunan bukan punya saya. Kok saya tanya seperti orang fudul? Apa kalau saya tanya terus bangunan itu dikasih ke saya? Ya enggak. Ini kan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kapan ini kok dibangun? Maka beliau kemudian menghukum dirinya. Mengatakan apa? Ya nafs, wahai nafsu, tas'alina amma la ya'ni, engkau bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Saya akan menghukum dirinya sendiri. Bisaumin sanah. Atas ucapan yang tidak bermanfaat ini saya akan hukum diri saya puasa 1 tahun. Dan dijalanin sama beliau. Hanya karena ngucap apa? Loh ini kapan dibangun? Cuma ngucap seperti itu, ucapannya tidak ada manfaatnya. Beliau hukum dirinya puasa 1 tahun. Dan itu dijalani sama beliau. Nah mereka orang-orang soleh zaman dahulu, mereka selalu bikin seperti itu. Supaya apa? Nggak melakukan perkara yang tidak ada manfaatnya, apalagi sampai melakukan perbuatan dosa. Ngucapkan kapan dibangun. Misal jangan jarang lewat Semanggi, tiba-tiba lewat ada rumah baru. Kadang orang tanya, wah anyar ki ono rukune, kapan dibangun? Kalau kita mau bicara ada manfaat atau tidak ada manfaatnya, kan tidak ada manfaatnya. Engkau bertanya kapan dibangun, kenapa? Mau beli? Ya enggak. Andai kata waktu yang kau gunakan untuk mengucap, wah kapan ini dibangun? Wah apik ki sing bangun sapa ya? Kalimat itu kau ganti dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dapat 10 rahmat kau dari Allah Ta'ala. Nah ini Hasan bin Abi Sinan. Beliau mengatakan kapan ini dibangun? Menghukum dirinya puasa 1 tahun. Andai kata kita bikin peraturan seperti itu, mungkin sampai mati kita poso terus. Saking ngokehnya ucapan tidak bermanfaat. Wah sepedamu anyar ya, itu menang dia. Wah semua ditanya. Bukan tidak boleh, bukan haram, tapi Nabi ngajak kepada kita untuk mendapatkan apa? Kamalul ihsan, kesempurnaan dalam kebaikan. Ini perkara bukan diharamkan. Kalau meninggalkan sesuatu yang haram pasti wajib.
tapi ini perkara yang tidak bermanfaat. Mubah, perkara yang dibolehkan, bukan haram tapi tidak bermanfaat. Nabi ngajak kita naik ke derajat yang lebih tinggi. Daripada kau mengucapkan ucapan yang tidak ada manfaatnya, atau kau melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, ayo ucapkan yang bermanfaat, tinggalkan yang nggak bermanfaat. Nabi ngajarkan kepada kita supaya kita nggak bangkrut, supaya modal yang dikasih sama Allah berupa umur dan waktu itu kita gunakan semaksimal mungkin. Bukan haram. Berarti saya tidak boleh ngobrol? Boleh. Yang tidak diperbolehkan apa? Kalau kau hanyut dalam ucapan yang tidak ada manfaatnya dan dalam perbuatan yang tidak bermanfaat. Orang yang nengken hati jalan-jalan boleh. Nah, tapi kalau jalan-jalan mulai dari jam 6 subuh sampai jam 12 malam, urip nang dalan, sama sekali tidak melakukan perbuatan yang manfaat. Nah, ini yang bahaya. Takutnya apa? Kau habiskan semua umurmu untuk seperti itu. Kalau sesekali kau mau jalan-jalan silahkan. Apalagi dalam jalan-jalan kau ngajak keluarga untuk membahagiakan keluarga, ada pahalanya. Ini perkara yang bermanfaat. Yang tidak boleh itu kalau sampai melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kau diajak sama Nabi Muhammad supaya ninggalkan itu, dan kau ganti dengan perkara yang bermanfaat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada seseorang, wasiatnya beliau, apalah tatakallam fima la ya'nik, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirimu. Kemudian hilangkan permusuhan. Kalau punya musuh, hilangkan, jangan sampai bermusuhan. Wahdhar sadiqakal amin, dan berhati-hatilah dengan sahabatmu yang amanah. Maksudnya berhati-hatilah gimana? Pegangi, jangan sampai kau kehilangan sahabatmu yang amanah. Siapa sahabat yang amanah itu? Wala amina illa man yakhshallah, dan tidak disebut orang yang amanah kecuali orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu berarti orang yang amanah. Kalau kau punya sahabat seperti itu, berhati-hatilah jangan sampai kau kehilangan sahabat yang seperti itu. Wala tamshi ma'al fajir, jangan jalan dengan orang yang ahli maksiat, orang yang fajir, nanti kau diajari keburukannya. Kalau kau mau nasihati, mau ngerubah, kau punya ilmu, kau bisa bentengi dirimu, silahkan. Kalau kau masih lemah, jalan sama tukang mabuk atau orang yang suka judi, malah kau nanti diajari mabuk. Kau nanti malah diajari judi. Bukan berarti kita diperintahkan untuk benci orangnya, enggak. Tapi kalau kau belum kuat, jangan jalan sama mereka, kumpul sama mereka. Takutnya apa? Kau diajari keburukannya. Dan jangan kau singkap kepada mereka rahasiamu. Dan jangan kau bermusyawarah tentang perkaramu kecuali kepada mereka yang takut kepada Allah. Kalau mau curhat jangan ke sembarang orang. Mau curhat tuh cari seorang yang takut sama Allah. Kalau mau minta pendapat, mintalah pendapat kepada orang yang takut kepada Allah. Kalau enggak nanti diumbar keburukanmu, rahasiamu diumbar. Apa yang kau musyawarahkan nanti diumbar, dibicarakan, disebarkan ke orang. Nah, ini nasihatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qila li Luqman alaihi salam, Sayyidina Luqman al-Hakim, beliau pernah ditanya, ma balagha bika ma nara, kau bisa jadi orang seperti ini, punya kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia ini, caranya bagaimana? Kok bisa seperti ini? Kau dapatnya sebagaimana? Maka beliau katakan, sidqul hadis, kalau bicara jujur, dan kemudian menunaikan amanah, wa tarku ma la ya'nini, dan aku meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagiku. Sayyidina Luqman al-Hakim yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, kok bisa dapat derajat yang mulia? Bicaranya jujur, orangnya amanah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi diri beliau. Dengan 3 amal ini beliau mendapat kedudukan yang mulia. Al-Imam Ahnaf bin Qais rahimahullah ta'ala, beliau juga pernah ditanya, engkau ini jadi orang yang utama di antara kaummu, engkau orang yang paling tinggi, paling mulia, padahal beliau itu nggak bisa ngelihat. Nah, kau bisa mendapatkan ini dari apa? Amal apa yang kau lakukan? Maka beliau menjawabkan, yang aku lakukan saya meninggalkan perkaramu yang tidak bermanfaat bagi saya,
sebagaimana engkau juga meninggalkan perkara saya yang tidak bermanfaat bagimu. Maksudnya apa? Tidak ngurusi urusannya orang yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu orang kok bisa beli mobil, ya dapat uang dari mana? Kerjanya apa? Nah ini kan urusannya orang. Kau tahu, tidak tahu, itu tidak manfaat bagi dirimu. Jadi beliau mengatakan apa? Dengan saya meninggalkan perkaramu yang tidak bermanfaat bagi saya, sebagaimana engkau juga meninggalkan perkara saya yang tidak bermanfaat bagi dirimu. Tidak fudul, tidak pengen tahu urusannya orang. Lain halnya kalau sesuatu yang bermanfaat, ini orang kok bisa jadi ahli ibadah ya, rahasianya apa, dia belajar di mana, ini cari tahu yang ada manfaatnya. Lalu yang perkara-perkaranya orang yang tidak ada manfaatnya buat apa? Dan ada orang ketemu sama orang lain, Masya Allah, jenengan nikah sama istrinya jenengan sudah berapa tahun? Oh sudah 17 tahun. Wah ceritanya ketemu pertama kali biar. Nah itu apa manfaat sih, kita tanya. Ini urusannya orang. Kok kau mau tahu ketemunya di mana, gimana kok bisa jatuh cinta? Manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya. Nah itu yang dilakukan sama Imam Al-Ahnaf, meninggalkan perkara-perkaranya orang lain yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka beliau mendapatkan kedudukan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Awwalu ma yadkhulu 'alaikum rajulun min ahlil jannah." Orang yang pertama kali masuk kepada kalian adalah seseorang dari penduduk surganya Allah. Sahabat semuanya bingung, siapa ini? Orang dikatakan sama Nabi masih hidup di dunia tapi dikatakan sama Nabi penduduk surga. Maka mereka semua mau cari tahu. Tidak taunya yang masuk adalah Abdullah bin Salam. Langsung dikejar sama para sahabat. Mereka semua bertanya, kau ngamalkan apa? Amalmu itu apa? Saya dengar dari Rasulullah, kalau engkau itu rajulun min ahlil jannah, kau seseorang daripada penduduk surganya Allah, amalmu apa? Kata beliau apa? Amal saya sedikit. Saya hanya mengamalkan sesuatu yang bisa menyelamatkan hati saya. Tidak maksiat, melakukan perintahnya Allah Ta'ala, supaya hatinya selamat, dan saya meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi saya. Kita itu kalau meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, insya Allah jauh daripada ghibah. Kenapa kok orang itu suka menggunjing, ngerasanin orang lain? Awalnya dari apa? Melakukan perkara yang tidak ada manfaatnya, akhirnya terjerumus ke dalam ghibah. Kui kok iso tuku mobil iki kerjanya apa? Ini kan tidak bermanfaat. Akhirnya masuk ke ghibah. Kui mesti rentenir ke duitnya dipanak ke silih ke uang ya. Ini mesti ngene ki, mesti ngene. Awal mulanya dari mana? Ucapan yang tidak bermanfaat. Kalau seseorang sudah bisa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, tidak ngurusin orang, tidak masuk dia ke dalam perkara-perkara itu, tidak ngerasani, tidak ngadu domba. Karena apa? Dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dia sibuk untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ini meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat juga bisa menyelamatkan kita daripada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Thalathatun tazid fil aqli." Ada 3 perkara yang bikin seseorang itu tambah cerdas. Yang pertama, mujalasatul ulama, duduk sama orang yang berilmu, duduk dengan para ulama. Yang kedua, mujalasatus salihin, duduk dengan orang yang saleh. Yang ketiga, watarkul kalam fi ma la ya'ni, meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. 3 hal ini bikin orang cerdas. Duduk sama ulama, dapat ilmu. Duduk sama orang soleh, ketularan kesolehannya. Duduk sama orang soleh nggak maksiat, karena kita diajak sama orang soleh ingat Allah. Ucapannya mendekatkan kita kepada Allah, nasihatin kita. Ninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat, maka yang haram pun akan ditinggalkan. Nah 3 hal ini akan membuat cerdas seseorang. Dan dikatakan juga oleh Imam Syafi'i, man arada ayyunawwirallah qalbahu, orang yang ingin hatinya itu diberikan cahaya, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyatruk al-kalam fi ma la ya'ni, hendaknya dia meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Kalau ingin dapat cahaya, hatinya bercahaya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia meninggalkan
ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang diucapkan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya tadi, sebagaimana kita nggak mengeluarkan uang kita kecuali dapat manfaat. Saya punya 100.000, ya saya nggak mau mengeluarkan uang saya yang tidak kembali manfaatnya. 100.000 ya saya belikan nasi supaya saya bisa makan. 100.000 saya belikan pulsa supaya saya bisa gunakan handphone saya untuk komunikasi. Kita nggak mau uang kita dibakar atau kita belanjakan sesuatu yang tidak kembali manfaatnya kepada kita. Sebagaimana kita nggak mau membelanjakan harta kita kecuali untuk mendapatkan manfaat, maka jangan juga gunakan lisanmu atau perbuatanmu atau waktumu kecuali yang juga kembali mendatangkan manfaat. Dapat pahala dari Allah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini Nabi SAW ngajak kepada kita untuk mendapatkan kesempurnaan, kebaikan dalam keislaman seseorang dengan apa dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ucapan yang tidak bermanfaat mulai dikurangi, dipersedikit ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat juga dipersedikit. Dan kita ganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngobrol boleh, tapi jangan terus gunakan waktunya semua buat ngobrol yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Orang-orang soleh bahkan para sahabat Nabi itu mereka di sela-sela pembicaraannya ada zikirnya. Tengah-tengah ngomong berhenti, astagfirullahaladzim, atau baca tasbih atau baca zikir yang lain, kemudian dilanjut lagi. Jadi dalam pembicaraannya pun terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian daripada mereka sampai kalau masuk kamar mandi gigit batu supaya lisannya nggak ngucap zikir di dalam kamar mandi. Karena apa? Sudah terbiasa berzikir. Orang kalau sudah kulino, ya terkadang masuk kamar mandi nggak sadar ngucap zikir. Dan ini tempatnya nggak terhormat, mereka nggak mau ngucap zikir di tempat seperti itu, tapi hatinya tetap nyantol, tetap eling sama Gusti Allah. Lisannya kasih batu, digigit supaya nggak ngucap kalimat-kalimat suci di dalam kamar mandi. Maka jenengan kalau melihat orang soleh itu nek kaget latahnya zikir, tapi wong nek wes kulino misuh dikageti yang keluar kalimat pisuan. Tapi kalau orang soleh kagetnya zikir, ucapannya penuh dengan zikir. Saking banyaknya zikir, wajahnya kalau dilihat, yang ngelihat ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu zikir, orang yang tidak ngucap sesuatu kecuali yang bermanfaat, yaitu orang-orang soleh. Jenengan begitu ningali wajahnya yang eling apa Allah ta'ala. Coba kita kalau ketemu ulama-ulama besar, orang-orang yang soleh, idza ru'u dzukirullah, kalau dilihat wajahnya mengingatkan kita kepada Allah ta'ala. Nah, tapi kalau orang lalai, orang apalagi ahli maksiat, begitu kita ngelihatnya eling ambian keplek bareng karo aku kuwi. Wah, ambian mendem bareng karo aku. Mukanya ngingatkan kita sama perbuatan maksiat malahan. Tapi kalau ahli zikir, kita ngelihat ayem, tentrem, tumakninah, ngingatkan kita kepada Allah ta'ala. Karena apa? Zikirnya tadi. Hatinya mendapatkan cahaya karena meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hatinya mendapatkan cahaya sampai keluar nampak cahayanya. Karena apa? Banyaknya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ke-12 ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita termasuk daripada kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke hadis yang ke-13. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kita akan kaji nanti riwayat singkatnya Sayyidina Anas bin Malik dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik insya Allah di hari Selasa yang akan datang. Dan hari Selasa yang akan datang insya Allah bertepatan dengan Selasa Legi. Jadi majelis seperti biasa Selasa Legi kita mulai dengan pembacaan Maulid Simtud Durar, baru kita lanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in
An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita kaji ini mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dijauhkan daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga lisan kita dan perbuatan yang kita lakukan digerakkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengucap kecuali ketaatan yang mendatangkan pahala dari Allah, dan tidak berbuat kecuali ketaatan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa alamana wa masyayikhuna wa muallimina wa ajdaduna wa salafuna nadhat niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.